Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Mei 2021 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam. Para sahabat Fresh Juice, saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang kembali menghaturkan jus rohani yang segar dengan tema kata kunci sahabat-sahabat Yesus yang penuh sukacitanya. Bahan dasar dari jus segar ini saya ambil utamanya dari Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia pada Minggu Paskah yang ke-6 ini, yakni dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Demikian bunyinya. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling menaruh cinta kasih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, saya biasa menyapa kalian semua dengan para sahabat Fresh Juice. Sudah biasa. Cukupkah itu? Ya sudah cukup. Menyapa sebagai seorang sahabat sudah cukup. Tetapi pada kesempatan ini saya merasa itu tidak cukup. Dari Injil yang kita dengarkan tadi, saya merasa sekarang saya harus menyapa Anda semua. Wahai para sahabat Yesus, para sahabat Kristus.
Mengapa? Kita tadi mendengar Yesus bersabda, "Kamu adalah sahabat-sahabatku." Begitu ya? Kamu adalah sahabat-sahabatku. Artinya Yesus sendiri yang menunjuk Anda semua, termasuk saya, menunjuk kita, menjadi sahabat-sahabatnya. Senang tidak? Bangga tidak? Atau malah, alah apa sih? Jadi sahabat Yesus ya tetap sama, masalah ya tetap sama, kesulitan ya tetap sama, nggak tambah pinter, nggak tambah kaya. Tapi saya mau mengajak untuk merenungkan sejenak. Apa artinya kalau saya menjadi sahabat Yesus? Apa artinya kalau Anda semua menjadi sahabat-sahabat Yesus? Satu artinya adalah bahwa kita semua dianggap dekat oleh Yesus. Yesus menganggap kita bisa dekat dengannya, bisa akrab dengannya, bisa hangat dengannya, bisa curhat dengannya. Gak perlu takut dan khawatir bahwa nanti akan diberitakan kemana-mana kekurangan dan kelemahan kita. Sebab Yesus adalah sahabat kita. Maka banggakah kita menjadi sahabat Yesus? Maukah kita dijadikan sahabat oleh Yesus? Mau dong. Masa enggak mau jadi sahabatnya Yesus? Nah, para sahabat Yesus, para sahabat Fresh Juice, sekaligus para sahabat Fresh Juice yang adalah sahabat-sahabat Yesus. Kita menjadi sahabat Yesus itu karena kebaikan Yesus, karena Ia mengasihi kita, karena Ia yang ingin dekat dengan kita. Jadi Yesus juga mengingatkan bahwa Dialah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih menjadi sahabatnya. Ia yang memilih. Saya ini dipilih oleh Yesus. Anda semua ini dipilih oleh Yesus untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Anda itu istimewa bagi Yesus, maka dipilih menjadi sahabat-sahabatnya. Bukan kemauan, bukan kemampuan, bukan karena kita ini baik, suci, hebat, dan seterusnya. Tapi karena Yesus yang mau, jadilah sahabatku, engkaulah sahabatku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi kalian kupilih. Yesus sudah memilih kita. Pantas kita semua bersyukur dan berterima kasih dipilih untuk menjadi sahabat-sahabat Yesus. Dan Yesus pun juga bertindak sebagai sahabat bagi kita. Ia mau bersatu dengan kita. Ia tidak mau menyembunyikan sesuatu pun dari kita. Tetapi Ia terus-menerus mewartakan semua yang Ia ketahui dari Bapa kepada kita. Ia memberitahukan segala sesuatu yang telah didengarnya dari Bapa kepada kita, supaya kita semua tahu siapakah Allah Bapa itu, siapakah Yesus itu. Lalu kita bisa menanggapinya dengan layak dan pantas, dengan sopan, dengan hormat,
dengan penuh rasa terima kasih. Kita bisa menyambut Allah Bapa, Pencipta yang Maha Kasih. Kita bisa menyambut Yesus yang menyelamatkan kita, yang menebus kita dalam kasih-Nya. Maka kita jadi tahu bagaimana sih mau hidup di dunia ini, yaitu hidup sebagai sahabat-sahabat Yesus. Ini masa pandemi belum selesai. Biarlah pandemi belum selesai. Kita berjuang untuk menghadapi pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan mengusahakan menjaga jarak, tetapi berusaha untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga secukupnya, sewajarnya. Nah, kita berjuang, kita lakukan itu tidak hanya sebagai seorang manusia, warga negara bangsa Indonesia atau warga masyarakat dunia, tetapi sebagai sahabat-sahabat Yesus. Sebab apa? Yesus sudah mengangkat kita menjadi sahabatnya. Untuk apa Ia mengangkat kita menjadi sahabatnya? Yesus menyatakan, "Jika kamu menuruti perintahku, kamu tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan aku tinggal dalam kasih-Nya." Sebagai sahabat Yesus, kalau Yesus mengasihi, maka kita juga tertarik, terdorong, terbangun untuk mengasihi. Bagaimana mengasihinya? Jangan pikir yang susah-susah. Yesus mengatakan, "Mengasihilah sebagaimana aku sudah mengasihi kamu." Jadi, kita mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita. Kita mengasihi dengan kasih Kristus yang sudah kita terima. Kita mengasihi dengan daya kasih Kristus yang sudah kita terima. Gak usah lebih, gak usah ngoyo. Ringan kan? Dan dengan mengasihi seperti Kristus itu, kita semua akan mengalami sukacita. Kristus tadi kita dengar menyatakan, supaya sukacitaku menjadi penuh di dalam Engkau. Ya. Dengan mengasihi, sukacita kita akan bertumbuh. Dengan mengasihi, kita akan merasa merdeka. Contohnya, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, pada masa pandemi misalnya, sengaja tidak pakai masker, sengaja tidak menjaga jarak, itu membuat kita juga terdorong untuk melakukan kesalahan yang sama. Nah, tiba-tiba ada yang mengingatkan, jangan seperti dia loh. Oke, tapi dia melakukannya, aku kok tidak boleh melakukannya. Boleh jadi aku lalu benci sama dia. Oh, ternyata dia itu memberi contoh yang buruk. Dia itu menyesatkan. Dia itu bisa menghancurkan diriku. Nah, pada saat semacam itu, saya bisa membenci. Tapi kalau saya waktu itu membenci dan membiarkan diriku membenci dia, hati ini rasanya ada yang ketap. Karena apa? Dibebani oleh rasa benci. Yesus mengajak mengasihi.
seperti Yesus mengasihi dia, kita juga mau mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dengan memaafkan dia, maka pikiran kita tidak lagi terbawa oleh rasa iri, rasa jengkel, bahkan rasa dendam pada dia. Ketemu dengan orang yang bersalah kepada kita itu, kita tetap tenang, hati kita tetap damai. Orang lain mungkin bilang, oh dia cuek, oh kita cuek, silahkan. Tetapi hati kita tetap tentram, tetap damai. Dan ketika kita bisa melepaskan rasa benci, rasa dendam, rasa iri pada dia itu, hati kita jadi plong. Sukacita kita menjadi sempurna. Maka para sahabat Fresh Juice yang sekaligus sahabat-sahabat Kristus, marilah kita bersyukur bahwa kita telah diangkat jadi sahabat-sahabat Kristus. Marilah mengajak para pengikut Kristus untuk menyadari mereka adalah sahabat-sahabat Kristus. Semoga dengan demikian kita semakin saling mengasihi sebagai sahabat-sahabat Kristus. Mengasihi yang membuat kita menjadi merdeka, hati kita menjadi plong, dan kita menjadi penuh sukacita, penuh syukur. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga para sahabat Kristus semuanya, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan dipersatukan dalam kasih dan kerahiman Allah oleh kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Salam sahabat, salam sehat, salam segar, senantiasa bersukacita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Mei 2021. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.